Bapak, di tengah-tengah sembah bakti kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, baik yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini maupun nanti yang ada di luar sana yang mengikuti secara online. Tuhan juga urapi berkati mereka juga. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini, kiranya mendatangkan berkat tersendiri bagi kami, karena kami sampaikan semua ini dalam tangan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat sore dan shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa dan saya merasa diberkati. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Mengapa Pergi. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3. Mengapa pergi? Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami kesusahan, kesedihan, dan mungkin kesusahan dan kesedihan itu diakibatkan oleh mungkin rugi besar ketika kita berbisnis, atau mungkin kita berdoa lama tapi tidak dijawab Tuhan. Kemudian mungkin juga kita sudah berusaha membanting tulang siang jadi malam-malam jadi siang, memeras keringat sampai habis, tetapi hasilnya juga tidak sedemikian yang seperti kita harapkan. Mungkin kita susah, mungkin kita sedih, mungkin kita menangis, dan lama-lama kita berpikir, sebenarnya Tuhan itu ada enggak? Kalau Tuhan ada, kenapa saya sudah berdoa tidak dijawab? Kenapa saya sudah berusaha juga hasilnya seperti ini? Tuhan, katanya Engkau bersama saya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Dan barangkali hampir setiap orang pernah mengalami titik kritis di mana suasananya seperti itu, sehingga seperti Tuhan ini tidak ada. Kemudian dia berkata, Tuhan di mana Engkau? Dan mungkin kita berkata, mengapa sih Tuhan Engkau pergi dan membiarkan diriku sendiri? Barangkali bisa saja kita sampai ke titik yang seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan para murid kira-kira mungkin 3,5 tahun. Mereka bersama-sama berproses belajar dan mengajar. Dan kita lihat mereka sudah semakin dewasa dan mungkin hampir sampai kepada puncak pendidikan mereka dengan Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba saja Tuhan Yesus berkata, saya mau pergi. Dan murid-murid seperti syok, pergi kemana? Padahal dalam konteks itu Tuhan Yesus juga berkata dia pergi ke Yerusalem, dan ketika ke Yerusalem dia akan ditolak, dia akan dihina, bahkan dia akan dibunuh, disalibkan. Sampai Petrus, jangan. Mereka seperti takut, mereka seperti gelisah, mereka seperti, kalau saya berkata, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kebingungan, enggak karu-karuan. Dan barangkali kadang-kadang kita juga seperti itu. Tuhan, kenapa sih Engkau pergi? Tuhan, kenapa sih Engkau sepertinya meninggalkan saya? Tuhan, kenapa sih sepertinya Engkau membiarkan saya hidup seorang
diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan teks ini, saya sadar bahwa kalau Tuhan pergi bukan hanya karena ada kepentingan yang lebih penting yang kita butuhkan, tapi ada proses yang diizinkan terjadi bagi para murid kala itu, juga kala kini. Nah, apa itu? Bagi saya, kenapa Tuhan Yesus pergi? Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Tentu kita tahu saat Tuhan masih bersama-sama dengan mereka, untuk percaya kepada Allah agak mudah. Kenapa? Karena Allah memang tidak kelihatan. Bahkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, Allah ada di dalam aku ada di dalam Allah. Jadi percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Oh gitu, kalau percaya Allah, percaya kepada Yesus agak mudah karena ada Yesus di situ. Saya percaya kepada Allah yang di dalam Yesus. Saya percaya kepada pencipta bumi langit dan segala isinya yang ada di dalam Yesus. Blegernya, apa itu namanya, wujudnya ada di dalam diri Yesus. Itu mudah. Tapi persoalannya ketika Yesus mau meninggalkan mereka, ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan para murid untuk melakukan misi agung Allah, yaitu mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita dan naik ke surga, itu berarti secara physically Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu bagaimana mereka bisa percaya Allah? Karena mereka tidak bersama Yesus yang secara fisik, yang secara kasat mata, yang secara pengalaman bisa dialami, diraba, dipeluk, mungkin dibelai, bisa. Itu tidak ada, dia mau pergi. Ini yang membuat mereka susah. Ini yang membuat mereka seperti anak ayam kehilangan induknya, menjadi pasukan kehilangan komandannya. Jadi kebingungan, tidak mengerti bagaimana. Sehingga mereka, mengapa engkau pergi Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan kami? Mengapa? Mengapa? Pasti bertanya seperti itu. Sama seperti kalau saudara susah, ya ditinggal orang yang paling dikasih, pasti menangis dan berkata, mengapa? 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 Situasinya seperti itu. Mengapa engkau pergi Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan kami? Ketika saya pikirkan itu, sederhana. Tuhan mau supaya kita, saya dan saudara, belajar percaya. Saudara mungkin berpikir, memang percaya mesti belajar. Seperti itu. Kalau ibu bapak saudara sekalian berpikir tentang kekristenan, bahwa orang Kristen itu selamat itu sederhana sekali, untuk bisa diselamatkan, untuk bisa memperoleh pengampunan dosa, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, sederhana. Just believe. Hanya percaya kepada Yesus, hanya percaya kepada Tuhan, hanya ikut Tuhan, selesai, titik. Mudah bukan? Sehingga orang seperti heran-heran, masa sih masuk surga hanya percaya? Masa sih diampuni dosanya hanya percaya? Masa sih menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah hanya percaya? Ya, hanya percaya. Sehingga menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan sederhana, hanya percaya. Tetapi hidup sebagai orang Kristen itu dibutuhkan percaya yang terus-menerus. Nah ini yang sulit. Kalau jadi Kristen sederhana, percaya. Sudah, saudara percaya, ngapain-ngapain masuk surga.
Tapi hidup sebagai orang Kristen itu dibutuhkan untuk percaya, 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 dan percaya. Sekalipun keadaannya mungkin berbeda dari yang kita harap. Ini yang menjadikan sulit, sehingga perlu belajar percaya. Saya membayangkan kalau seandainya Yesus secara fisik kita bisa lihat, kita bisa peluk, kita bisa menangis, menumpahkan air mata kita di pangkuannya. Maka ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita langsung datang kepada Yesus. Tuhan, langsung ngomong sama Tuhan, kemudian langsung memeluk Tuhan, ini tolonglah saya Tuhan ini. Itu mungkin bisa. Tapi persoalannya kita kan tidak bisa ketemu Yesus secara fisik. Persoalannya kita tidak bisa berhadapan secara langsung kasat mata, secara fisik dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada tantangan hidup kita, sepertinya kita hidup sendiri, kita menghadapi sendiri, kita berjuang sendiri. Dalam konteks itulah dibutuhkan saudara mempercayai Yesus, percaya, 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 sekalipun dia tidak terlihat. Percaya, 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 sekalipun kita tidak rasakan dia hadir. Percaya, 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 sekalipun kita rasakan mungkin dia tidak campur tangan. Disitulah kita dituntut untuk percaya. Jadi sebagai orang Kristen, sebenarnya surga itu sudah pasti. Ketika kita percaya, pasti surga. Tapi dalam kehidupan keseharian itu yang dibutuhkan untuk terus mempercayai Yesus, untuk terus mempercayai Yesus, untuk terus mempercayai Yesus, sekalipun perjalanan hidup kita mungkin sulit, sekalipun tantangan demi tantangan mungkin tidak pernah selesai, bahkan sekalipun jalanan sepertinya gondeli kita dan kita tidak maju-maju, masihkah kita mempercayakan diri kepada Yesus bahwa aku beserta kamu, aku memimpin kamu, aku memberkati kamu, aku membawa kamu sampai kepada kehendakku. Itulah kenapa Yesus pergi, tujuannya adalah untuk supaya kita belajar percaya dan percaya. Saya masih ingat Ivon waktu masih kecil, kalau di rumah saya bilang gini, Fon, saya mau ke Indomaret, mau ikut enggak? Ikut. Karena dia tahu kalau ke Indomaret nanti beli sesuatu gitu. Senang. Tapi sudah agak gede sekarang, Fon, aku mau ke Indomaret, ikut enggak? Enggak lah. Kenapa enggak? Kamu sendiri loh. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah percaya sekalipun sendiri, itu aman. Sekalipun sendiri, itu tidak apa-apa. Sekalipun sendiri nanti saya pulang pasti bawa sesuatu, dia percaya itu. Jadi lebih baik saya pergi sendiri, dia di rumah. Seperti itu. Nah kita itu seperti itu. Jadi lebih baik Tuhan pergi ke surga. Supaya apa? Kita belajar mempercayai dia. Belajar percaya dia. Dan ini bukan belajar masuk surga, bukan. Belajar di dalam kehidupan yang diwarnai dengan kepercayaan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu beserta kita, Tuhan itu menolong kita sekalipun kita tidak lihat. Bahkan sekalipun kita tidak merasakan, bahkan sekalipun kita tidak rasa apa-apa. Saya masih teringat ketika saya jadi orang Kristen pertama, kemudian diajak berdoa menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan bukalah, dia penginjil itu menolong saya. Coba buka hatimu. Tuhan, saya terbuka hati dan biarlah Engkau masuk menguasai hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Pimpinlah saya dalam nama Yesus. Amin. Kemudian penginjil tanya, Tuhan Yesus sekarang di mana?
Kemudian saya dijelaskan, kamu tadi sudah buka hati, betul. Kemudian sudah minta Tuhan Yesus masuk, iya. Tuhan Yesus sudah masuk, enggak? Ya sudah. Tapi perasaanmu jadi besar karena ada Tuhan Yesus di dalam atau enggak? Ya enggak. Nah, belajar percaya. Kalau kita bersama Yesus secara physically, mungkin kita bisa rasa ini Yesus sama. Kemudian ada masalah, Tuhan ini agak sulit gimana aja. Kalau misalnya ujian, Tuhan ini jawabannya gimana? Tuhan Yesus pasti tahu. Kemudian membuat sesuatu, Tuhan ini kok begini hasilnya gimana? Tuhan Yesus tahu, tapi persoalannya secara fisik Tuhan tidak ada. Kita dituntut untuk percaya. Maka percaya itu bukan karena melihat. Bahkan percaya itu bukan karena mengerti juga. Percaya itu juga bukan karena perasaan. Percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku. Saya tahu pandemi corona juga kita tidak mengerti ujung pangkalnya. Tapi saudara percaya ada, bukan? Jauh lebih hebat lagi. Yesus ada beserta saudara. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Sekalipun ada masa pandemi. Situasi sulit, saya tahu. Ekonomi sulit, saya tahu. Hidup bermasyarakat juga ada persoalan-persoalan. Nanti setelah ini akan ada kehidupan-kehidupan yang berubah. Baik perilaku, baik mindset, bahkan ekspresi iman seseorang. Bahkan nilai-nilai kesakralan, kekristenan mungkin berubah. Kalau dulu orang berkata harus pergi ke gereja, harus pergi ke gereja, harus pergi ke gereja. Mungkin nanti enggak. Saya enggak ke gereja juga bisa online. Mungkin seperti itu. Tapi persoalannya, percaya enggak saudara tentang Yesus yang menyertai kamu? Percaya enggak kepada Yesus yang terus beserta kamu? Lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus. Dan memang aku harus pergi kepada Bapa. Oleh karena itu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Apapun yang nanti saudara hadapi, situasi bagaimanapun yang akan kita hadapi di hari esok, saya juga nggak tahu. Tapi percayalah Tuhan menyertai saudara, percayalah Tuhan mengasihi saudara, percayalah Tuhan yang sudah menebus dosa saudara itu, Dia setia pada saudara. Selanjutnya firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Tuhan lebih baik pergi supaya apa? Kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan pergi supaya apa? Supaya Dia menyiapkan rumah Tuhan bagi kita. Ini tentunya rumah Tuhan, hadirat Bapa. Atau barangkali secara umum orang berkata surga. Tuhan pergi menyediakan rumah surga, rumah abadi, rumah Tuhan, rumah miliknya yang disediakan bagi kita. Ini pasti rumah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Sehingga rumahnya ya rumah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kita bisa melihat di seluruh Injil-Injil bagaimana sabdanya. Bagaimana firman-Nya yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kita bisa melihat karyanya. Karya-karyanya yang membuat seseorang mau tidak mau berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan. Taruhlah karyanya yang mengatasi atas alam semesta ketika ada angin topan badai yang luar biasa. Tuhan Yesus hanya berkata, diam. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya selalu di atas mimbar ini pernah cerita ketika ada penarik pajak, kemudian ada orang yang bertanya apakah murid-muridmu
tidak membayar pajak. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Petrus, sudah kamu mengail di sana, nanti kamu akan tangkap ikan dan ada salah satu ikan yang kamu tangkap nanti dia akan menelan koin 2 dirham dan itu bayarkan untuk pajak kamu dan untuk aku. Coba bayangkan, kok bisa tahu ada ikan di sana yang sedang menelan koin? Kok bisa tahu kalau yang menyuruh memancing itu Petrus sehingga ikan yang kelegen dirham itu mau makan pancingnya? Siapa yang menyuruh? Tuhan, berkuasa atas alam. Berkuasa atas sakit penyakit, sakit apapun kala itu. Ketika Tuhan berkehendak, sembuh. Tuhan berkehendak, Tuhan tidak mencari orang sakit, tapi kalau ada orang sakit datang kepadanya, Tuhan berkehendak sembuh, sakit apapun. Orang setanen, kerasukan setan 1, setan 2, setan banyak datang kepada Yesus. Yesus berkehendak, keluar setan, keluar. Tuhan Yesus tidak keliling-keliling cari setan. Tapi kalau ada orang setan ketemu dia dan minta tolong disembuhkan. Makanya saya sering guyon, kalau pendeta keliling-keliling cari setan mungkin itu bukan perintah Tuhan. Itu dukun keliling-keliling cari setan. Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa atas maut, orang yang sudah mati 4 hari bangkit-bangkit. Tuhan Yesus berkuasa atas dosa. Dosamu sudah ampuni, selesai. Artinya apa? Yesus Tuhan. Dari sudut sabdanya, dari sudut karyanya Yesus Tuhan. Dari sudut apa yang dia buat, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Kesimpulannya dia Tuhan. Belum lagi ketika dia berkata segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku. Itu berarti dia itu Tuhan. Kalau dia itu Tuhan dan kita itu anaknya, maka dia berkuasa memberikan rumah itu untuk kita tinggal bersama dia. Itu sebabnya dia pergi untuk ke rumahnya, menyiapkan tempat bagi kita. Karena dia Tuhan yang berkuasa, dia memiliki rumah itu, dia berkuasa memberikan hak kepada anaknya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya tadi saya berkata, orang Kristen, kalau saudara berbakti kepada Tuhan, bukan supaya saudara diberi rumah Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, itu bukan supaya saudara diberi rumah Tuhan. Kalau saudara berperilaku yang baik, bukan supaya diberi rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah diberikan Tuhan karena saudara anaknya. Rumah Tuhan sudah dipercayakan kepada kita nanti karena kita adalah anaknya. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau kebaktian bukan untuk surga, kalau memberi persembahan bukan supaya masuk surga, kalau memberitakan Injil bukan supaya saya masuk surga. Kalau saya setia bukan karena masuk surga. Lalu ngapain kalau setia? Sekali lagi surga, rumah Tuhan itu sudah pasti. Karena Tuhan pergi menyediakan itu sudah pasti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berperilaku sebagai makhluk surgawi. Ini yang sulit. Surga itu pasti. Kalau saudara percaya Tuhan, karena Tuhan pergi. Belajarlah percaya, hidup sehari-hari percaya. Tuhan pergi, menyediakan tempat, ini pasti. Lalu apa tanggung jawab kita? Tidak ada. Kalau kita berperilaku adalah berperilakulah sebagai makhluk surgawi. Itu. Makhluk surgawi itu apa? Ya jelas kudus. Hidup kudus, penuh kasih, ya hidup yang penuh kasih, penuh pujian, ya
Di surga itu penuh pujian, kalau hidup di dunia juga penuh pujian. Itu makhluk-makhluk surgawi. Pengabdian, di surga itu pengabdian. Ya pengabdian. Damai sejahtera, pengabdian. Jadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama yang mempermuliakan. Itu maksudnya, mengapa Tuhan pergi? Mengapa Yesus pergi? Mengapa Yesus naik meninggalkan kita? Supaya kita belajar percaya. Terus belajar percaya. Terus belajar percaya. Karena percaya itu dari segi kehidupan sehari-hari. Percaya, 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 percaya. Itu indikatif present ketika Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah padaku. Tetapi juga rumah Tuhan. Dan yang terakhir adalah rindu Tuhan. Ayat 3 di situ. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan akan kembali. Membawa kita berada bersama di rumahnya, ini pasti. Harusnya ini bukan hanya sukacita yang mewarnai hidup kita, tapi kerinduan yang begitu kuat. Ya. Jadi, kenapa Tuhan Yesus pergi? Supaya kita belajar percaya Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus pergi? Supaya kita yakin bahwa rumah Tuhan itu diberikan kepada kita. Karena Dia sediakan. Kenapa Yesus pergi? Supaya kita rindu Tuhan. Nah, saya tidak berkata, ya, karena rumah Tuhan itu sudah pasti, mari kita cepat-cepat pulang ke rumah Tuhan. Saya tidak berkata begitu. Tetapi, ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan rumah yang pasti, itu karena cintanya kepada kita. Kenapa? Kita seharusnya kan orang berdosa, seharusnya kan kita yang dihukum, seharusnya kan kita yang binasa. Tapi bukan hanya kita diampuni, bukan hanya kita diberi hidup, tapi diberi rumah abadi yang indah, yang mulia, yang luar biasa, dan dekat bersama dengan Dia. Harusnya kehidupan kita yang seperti ini dipenuhi juga rasa rindu untuk dekat dengan Tuhan. Rasa rindu untuk selalu bersama Tuhan, rasa rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu dimungkinkan kalau ada cinta. Sehingga mesti cinta Tuhan yang mendorong semua yang dilakukan kita untuk Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kalau pergi ke gereja karena apa? Saya selalu berkata, saudara pergi ke gereja sudah bukan hukum loh. Bukan undang-undang juga. Undang-undangnya kalau orang Kristen harus ke gereja hari Minggu. Tidak ada undang-undang kayak gitu. Juga menurut saya bukan karena kebiasaan. Ya biasanya orang Kristen itu. Saya berkata, hanya kebiasaan itu baik. Tapi intinya bukan itu. Hukum itu juga baik. Tapi intinya bukan itu. Intinya itu karena cinta kita kepada Tuhan yang begitu mendalam sehingga kita rindu dekat dengan Dia. Kita rindu bicara dengan Dia. Kita rindu memuja Dia. Kita rindu berbakti kepada Dia karena cinta. Itu yang saya maksudkan. Itu sebabnya kalau saudara beribadah kepada Tuhan, apakah diwarnai kerinduan? Atau diwarnai kebosanan, atau bahkan diwarnai cepat-cepat pulang. Tuhan pergi menyediakan tempat, dan Dia berjanji akan kembali. Harusnya, wow, kok gak cepat datang, kan begitu. Karena ketika datang ada persekutuan yang manis, ada persekutuan yang indah, dan kita masuk di dalam surga. Tapi artinya apa?
Artinya seharusnya hidup kita itu diwarnai dengan cinta. Sehingga sebentar-sebentar berusaha menghubungi dia. Sebentar-sebentar berusaha komunikasi dia. Sebentar-sebentar berusaha bertemu dengan dia. Itu maksud saya. Coba bayangkan kalau saudara punya kekasih. Kalau zaman dulu punya kekasih. Tulis surat. Dan nulis surat zaman dulu itu kalau posnya biasa lama sekali baru nyampe. Tapi itu komunikasi. Dan biasanya orang rela karena memang cinta. Kalau zaman sekarang sih enggak. Zaman sekarang WA langsung bisa seperti itu. Saudara cinta Tuhan atau tidak? Tuhan sudah mengasihi saudara. Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberikan surga itu pasti. Karena anugerahnya, karena cintanya. Sudah cinta enggak? Kalau cinta sebenarnya senang sekali sama Tuhan. Senang sekali sama pekerjaan Tuhan. Senang sekali sama semua program-program dan karya-karya Tuhan untuk memberkati dunia ini. Atau sebaliknya, kita hanya menghubungi Tuhan kalau kita butuh. Kita hanya coba dekat Tuhan kalau ada maunya. Kita hanya mau dekat Tuhan kalau kira-kira menguntungkan. Sebenarnya Tuhan pergi supaya kita belajar percaya. Tuhan pergi supaya kita yakin rumah itu sudah disiapkan di sana. Tuhan pergi supaya nanti dia datang. Dan ketika dia datang, kita ada kerinduan yang kuat untuk kedatangan itu. Dan kerinduan yang kuat itu diwujud nyatakan dengan cinta berat kepada Tuhan. Dan cinta berat kepada Tuhan nyata di dalam perilaku kita sehari-hari. Saudara bekerja untuk Tuhan karena cinta atau karena yang lain? Saudara beribadah karena cinta atau karena yang lain? Saudara melakukan pekerjaan karena cinta atau karena yang lain? Itu akan bisa terlihat. Tuhan sebenarnya ingin betul-betul kita selalu percaya kepadanya. Kalau dia pergi bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Justru dia ingin supaya kita terus ada komunikasi dengan dia. Justru dia ingin supaya kita ada relasi, ada hubungan, ada komunikasi yang dekat dengan dia. Oleh karena itu, dalam menghadapi hari kenaikan Tuhan hari Kamis nanti, atau dalam kehidupan sehari-hari yang sedang kita hadapi sekarang ini, seharusnya kita semakin kuat cinta kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya penuh sama Allah dan sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita dipenuhi kekaguman, kesukacitaan, pujian. Begitu kasihnya Tuhan sehingga surga itu pasti bagi kita. Seharusnya kita terus datang kepadanya. Seharusnya kita memupuk rasa cinta kita kepadanya. Sehingga kita senang berkomunikasi dengan dia. Senang memuji dia, senang berdoa kepada dia. Senang beribadah, senang berkarya. Bagi Tuhan dan bagi sesama, melayani untuk Tuhan dan sesama. Menjadi berkat bagi Tuhan dan gereja serta sesama. Maka Tuhan pasti memberkati kita dan kita dipuaskan dengan kebenarannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.